Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita sudah memasuki materi yang ke-12 tentang manufacturing ya. Jadi bagaimana proses manufacturing menuju proses manufacturing dunia. Jadi di materi ini saya juga memberikan berbagai macam contoh bagaimana proses daripada manufacturing yang sudah bergeser ya dari manufacturing tradisional sampai kepada manufacturing yang 4.0 yang dengan bantuan berbagai macam robot. Jadi silahkan untuk klik YouTube yang saya sertakan di Google Classroom. Nah, untuk materinya kita akan mulai. Saya share materi dulu. Nah, tema kita kali ini adalah Achieving World Class Operation Management. Bagaimana kita akan menuju proses operasi manajemen yang world class. Jadi bagaimana sih tadi seperti saya jelaskan proses manufacturing yang dalam prosesnya sudah sesuai dengan tatanan dunia yang saat ini ada, gitu ya. Jadi yang sudah berubah dari proses manufacturing ke proses manufacturing tradisional ke proses manufacturing berbasiskan teknologi dan robotik. Nah, itu semua nanti ada ya di contoh yang saya berikan, video-video tentang proses manufacturing untuk lebih memahami materi ini. Nah, production, apa sih yang dimaksud dengan produksi sebenarnya? Produksi itu adalah meng-create ya, jadi membuat sebuah produk atau service yang sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Jadi kalau kita bicara tentang produksi itu sebenarnya adalah operasi manajemen, bagaimana membuat proses ya, konversi dari input proses menjadi output. Jadi proses konversinya ada di tengah di sini nih. Ya, production itu ada di sini. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang operation management itu dari input sampai output. Tapi kalau untuk production aja di tengah ini gitu ya. Atau yang sering kita sebut sebagai manufacturing. Tetapi kalau di dalam perusahaan yang kita bicarakan di sini adalah operation management yang termasuk adalah proses input dan output. Jadi kalau kita bicara tentang production, itu adalah proses untuk merubah input menjadi output. Tetapi kalau operation management ini meliputi semua proses dalam proses perubahan daripada input menjadi output. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke production and operation management decision. Jadi keputusan-keputusan apa sih yang harus diambil ketika kita berbicara tentang produksi dan operation? Yang pertama adalah production planning atau perencanaan tentang produksi itu sendiri. Input dari mana, kemudian layoutnya seperti apa, sampai kemudian kepada outputnya nanti ditaruh di mana, begitu ya. Nah ini planningnya. Kemudian ada production control, jadi untuk memastikan bahwa produksi itu sesuai dengan yang diharapkan, karena sekarang itu adalah era di mana high quality ya, quality-nya harus bagus, maka production control-nya pada setiap produksi yang dihasilkan itu juga harus bagus pula. Kemudian yang ketiga, improving production and operation seperti apa? Nah, ini saat ini tadi seperti saya bilang bahwa proses production and operation management itu sudah mengandalkan berbagai macam teknologi informasi yang sudah sampai pada titik 4.0 yang kemudian juga semuanya manusia tidak ada yang ada di situ gitu ya, semuanya sudah berganti menjadi robot. Nanti kita bisa lihat di contoh-contoh prosesnya ya. Nah, sekarang kita membahas dulu tentang production planning. Untuk planning itu ada 3 ya. Jadi intinya ada 3, ada long term planning di mana dia fokus untuk bagaimana membuat produk yang bagus, bagaimana sesuai dengan prosedurnya, bagaimana seharusnya produk itu dibuat gitu ya. Kemudian ada medium planning, itu
berbicara mengenai, jadi sekitar kalau medium sekitar 2 tahun, itu kita berbicara mengenai layout, fasilitas-fasilitasnya, apa yang dibutuhkan, resource yang dibutuhkan, kemudian ada tenaga kerja issues ya. Nah, kemudian ada short term planning. Ini ada 1 tahun ya. Nah, ini biasanya mereka berbicara tentang bagaimana supaya proses produksi dan material ini bisa bagus ya. Jadi bisa sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya untuk produksi dan penanganan material-material sebelum dan sesudah produksi. Jadi kalau kita lihat production planning itu terdiri dari 3 hal, yaitu site selection, facility layout, dan resource planning-nya. Atau kalau kita lihat ini fasilitasnya, layout-nya, ini penanganan tadi apa namanya material-material dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat produksi proses. Nah, proses produksi itu tadi saya bilang ya bahwa proses produksi itu adalah bagaimana merubah input menjadi output. Nah, di sini ada 2 ya yang dibicarakan dalam proses produksi adalah bagaimana input ini terkonversi menjadi output sampai kepada timing prosesnya seperti apa ya, berapa waktu pengerjaan sebuah produk, karena masing-masing produk beda pengerjaannya. Nah, tergantung dari apa, mass production dan customized good. Kalau kita mengerjakan satu untuk semua customer itu namanya mass production ya. Jadi misalkan kita membuat kalau di contoh saya di video itu ada membuat biskuit ya. Bagaimana cara membuat biskuit yang sama rasanya, komposisinya, itu manisnya sama, asinnya sama. Itu adalah untuk semuanya itu namanya mass production. Kemudian ada yang just for you gitu ya, hanya untuk kamu nih apa customized good. Jadi barang yang memang dipesan khusus gitu ya. Kayak misalkan contoh saya itu ada keramik dari Cina yang dibuat per apa namanya? Per pesanan gitu ya. Kalau pesanannya pengennya desain ini, pengennya desain itu. Nah, itu customized good ya. Jadi kalau Anda misalkan Anda punya produk batik misalkan. Nah, batik dengan desain sesuai dengan apa yang customer mau, itu masuk kepada customized good. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Mas customization untuk customization good itu ada juga Mas ya. Ada beberapa apa namanya? Yang diproduksi untuk massal juga. Kalau di situ contohnya adalah Dell komputer yang dimana dia memproduksi suatu jenis untuk beberapa, mungkin bisa dikatakan bahwa produksi massal tapi terbatas gitu ya. Nah, tapi kalau customize sesuai dengan permintaan ya. Kalau Mas komunikasi misalkan kaos distro gitu ya, itu bisa masuk ke Mas customization. Jadi memang beberapa produk saja yang dibutuhkan, kemudian itu diproduksi. Nah, bagaimana sih proses untuk mengcover atau merubah input menjadi output? Ya, sebenarnya ada 2 proses nih ya. Jadi contoh proses yang pertama itu adalah manufacturing. Jadi bagaimana dari basic input atau input dasar yang masih benar-benar mentah gitu ya, bahan mentahnya kemudian dirubah menjadi sebuah produk. Ya. Jadi contoh nanti mungkin ada apa namanya pembuatan biskuit gitu ya. Dari benar-benar gandumnya, kemudian gulanya, kemudian berbagai macamnya dicampur menjadi satu, menjadi sebuah produk. Itu namanya manufacturing. Nah, tetapi bisa juga assembly proses. Jadi kayak contoh saya mungkin ada di situ adalah bagaimana proses assembly mobil. Jadi proses assembly mobil itu diawali dengan proses manufaktur untuk membuat bagian-bagian dari mobil yang kemudian pada proses assembly semua itu kemudian dirangkai gitu ya, dirangkai jadi satu. Nah, itu namanya proses assembly. Jadi
jadi ada dua ya, proses manufacturing untuk membuat dari bahan dasar murni atau proses assemble yang menggabungkan dari berbagai macam barang yang mungkin bisa dikatakan barang setengah jadi yang kemudian dikonvert atau dikombine menjadi satu gitu ya. Kemudian kalau ini kita jelaskan bagaimana proses input menjadi output gitu ya. Ini yang apa namanya, ada jasa juga ya. Jasa itu sebenarnya sama kayak airline, itu kan jasa ya. Inputnya adalah ada pilot, ada flight attendant, ada reservasi sistem, ticketing, airplane. Outputnya adalah bagaimana kita memindahkan customer, gitu kan. Ada grocery store, kemudian ada high school, sekolah, gitu ya. Nah ini manufacturing tadi yang khusus, sebenarnya khusus tadi banyak ya manufacturing, sampai kemudian restoran. Nah mungkin untuk contoh-contohnya banyak yang produk ya, produk nanti bisa saya tambahi untuk yang jasa mungkin. Nah kemudian kita beralih nih ya, kalau tadi proses produksi, sekarang kita mau melihat bahwa yang paling penting lagi apa sih? Lokasi ya, lokasi gitu ya. Di mana sih kita itu membuat sebuah produk itu ada di mana gitu ya. Kadang-kadang kita bingung nih, kita mau membuat pabrik itu ada di mana gitu kan. Kemarin itu ada sempat bagaimana sih kita perusahaan mobil listrik gitu ya, mau masuk ke Indonesia atau mau masuk ke Jepang, mau masuk ke India gitu ya. Tesla tuh ya, itu bingung tuh gitu ya. Sama-sama sih sebenarnya gitu kan, tetapi akhirnya Tesla memilih untuk di India. Nah, ini ada salah satu sebenarnya penting sekali untuk proses seperti ini. Bahan baku ada di Indonesia, tetapi sumber daya manusia baik-baik di India. Terutama untuk yang terkait dengan IT, itu lebih maju di India. Tesla bingung nih, ya kan? Karena dia mobil listrik, bahan bakunya ada di Indonesia, tapi orang-orangnya pinter-pinter di India untuk teknologi informasi. Si Tesla bingung, kemudian akhirnya memilih untuk dengan di India Teslanya. Nah ini salah satu proses pemilihan lokasi sebenarnya. Kita mau ada di mana sih, gitu kan? Nah ada beberapa hal yang bisa dijadikan patokan gitu ya, ketika kita akan memilih lokasi. Ketersediaan produk input seperti tadi ya, kita tahu bahwa produk baterai untuk mobil listrik itu dihasilkan di Indonesia produknya. Nah, makanya Tesla kepengen di Indonesia juga supaya inputnya dapat. Tapi kalau inputnya dapat, harganya lebih murah, gitu kan. Kemudian marketing factor, mungkin salah satu apa namanya pertimbangan dari Tesla juga bahwa India itu dekat dengan Eropa, gitu ya, sehingga marketing faktornya lebih dekat di India sana gitu daripada di Indonesia, karena memang target pemasaran mobil listrik itu ada di Eropa, karena di Eropa sudah tidak boleh lagi mobil yang pakai bahan bakar bensin gitu ya, semuanya nanti akan ke arah mobil listrik. Nah, ini mungkin juga salah satu faktor mengapa Tesla memilih untuk mendirikan pabrik di India. Kemudian manufacturing environment, memang lingkungan proses manufacturing ini memang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Misalkan apa namanya, apakah tempatnya menyenangkan atau tempatnya apa? Kalau tempatnya terlalu misalkan politis gitu ya, contohnya ada di Myanmar tuh. Myanmar tuh kemarin-kemarin itu lagi banyak investor yang mau masuk ke Myanmar, tapi karena situasi dan kondisi ya akhirnya ada yang pindah, ada yang apa. Jadi environment ini benar-benar mempengaruhi sekali perusahaan ketika dia mau mendirikan sebuah pabrik atau sebuah bisnis di mana. Kemudian ada lokal insentif, bagaimana orang-orang di daerahnya itu support sebenarnya untuk ada pendirian pabrik baru atau enggak. Jadi kalau di Indonesia demo gitu ya untuk lokal ininya. Nah, yang seperti itu sebenarnya bukan merupakan ungkapan welcome untuk investor untuk membuat sebuah
apa namanya pabrik di situ gitu ya. Nah ini lokal insentif ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari sebuah perusahaan untuk mendirikan lokasi atau pabrik gitu ya. Kemudian internal location consideration, jadi ada beberapa lokasi internasional apa namanya untuk mendirikan sebuah pabrik gitu ya, mungkin Silicon Valley di US itu, di Amerika itu memang ini ya khusus untuk beberapa apa namanya untuk mendirikan beberapa perusahaan bisa di situ. Di Indonesia pun ada tuh di mana namanya Tangerang itu juga ada beberapa perusahaan internasional bisa mendirikan pabrik di situ. Jadi international location consideration. Jadi memang di situ banyak kalau Anda mungkin keluar di situ banyak orang-orang asing juga yang ada di situ yang kerja di internasional pabrik-pabrik internasional di situ. Nah, yang selanjutnya perlu dibahas adalah desain dari fasilitas yang ada di pabrik itu. Jadi ada proses layout-nya, ada product layout-nya, ada fixed position layout, dan cellular manufacturing. Nah ini yang terbaru ini adalah cellular manufacturing. Gimana sih cellular manufacturing gitu ya? Ada beberapa unit yang bekerja sama dalam sebuah tim, yang kemudian tim itu menghasilkan suatu produk. Jadi kayak misalkan nih membuat televisi gitu ya. Nah di satu unit itu dia mengerjakan televisi dari komponen-komponen hingga televisi itu selesai, gitu kan? Itu yang namanya cellular manufacturing, semuanya ada di situ. Nah macam-macam sih prosesnya. Ini ada salah satu nanti Anda bisa baca lihat di buku gitu ya. Ada beberapa produk gitu ya. Ini assembly, ini TV ini juga merupakan assembly gitu ya. Ini proses juga layoutnya seperti apa. Anda bisa nanti buka buku untuk melihat gambar yang lebih jelas. Nah, kemudian resource planning. Jadi bagaimana sih kita mencari materialnya? Ya kan? Jadi kalau kita berbicara mengenai raw material itu kita mau beli atau kita mau membuat ya. Jadi kalau misalkan TV, kita membuat TV itu ada komponen-komponen. Komponen-komponen ini kita mau beli atau kita mau produksi sendiri. Nah, ini tentunya menjadi keputusan-keputusan yang harus diambil oleh manajemen antara kita mau membuat atau membeli. Nah, ada juga inventory management. Bagaimana proses ketersediaan bahan baku itu sehingga proses produksi tidak bisa terganggu. Karena kalau proses produksi akan terganggu apabila pasokan inventorinya nggak ada. Nah, kemudian kita lanjut untuk supply chain management. Nah, ini untuk memastikan bahwa pasokan itu selalu ada, perusahaan harus memastikan bahwa supply chain manajemennya bagus, ya. Jadi kalau kita menangani tentang material itu ada beberapa hal sebenarnya. Kalau materialnya terlalu banyak, itu cost-nya juga terlalu tinggi, ya. Sehingga yang bagus adalah ketika memang barangnya habis, materialnya habis, material yang baru dari supplier itu datang sehingga proses produksi tidak terganggu dan biaya yang digunakan untuk menangani material ini juga nggak banyak, ya kan? Apalagi kalau materialnya material bahan-bahan makanan misalkan yang bisa busuk gitu ya. Nah ini akan sangat mengganggu. Oleh karena itu supply chain management ini perlu benar-benar digalakan karena ini juga untuk satisfying customer ya. Jadi outputnya juga memang hasilnya menjadi sangat bagus. Oleh karena itu teknologi juga sudah masuk ke supply chain management. Anda bisa lihat di beberapa buku atau misalkan kayak misalkan MRP, ERP itu sudah masuk ke jadi sistem berbasiskan teknologi yang menjamin bahwa supply chain management ini bisa berhasil dengan baik, gitu ya.
supply chain management ini tidak hanya supplier ya, tapi sampai pada customer. Jadi supply chain management itu lebih luas daripada proses produksi sebenarnya. Jadi bagaimana kalau proses produksi memang kebutuhannya adalah pada ketika dengan supplier itu proses pengadaan materialnya lancar gitu ya. Tetapi lebih jauh lagi sebenarnya supply chain management itu adalah bagaimana produk itu sampai ke tangannya customer dan customer merasa satisfy atau merasa puas dengan produk itu. Nah, itu sebenarnya supply chain management lebih ke situ. Ada materi apa namanya, kalau nanti Anda mengambil operation management ada khusus materi untuk supply chain management. Kemudian apa yang akan kita lakukan pada saat production and operation control? Ya, yang pertama adalah routing. Routing itu setup setup semua fasilitas-fasilitas produk yang ada. Jadi kesiapan mesin-mesin untuk menjalankan proses produksi itu juga harus siap. Kemudian scheduling atau pendaftaran, pembuatan jadwal itu juga penting. Jadi sehingga tidak terjadi tubrukan-tubrukan yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya proses manufacturing atau proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih tren produksi dan operation management saat ini? Pasti adalah teknologi, gitu ya. Teknologi ini benar-benar sekarang itu menguasai proses manufacturing. Nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang, seperti tadi saya bilang di awal, bahwa proses tradisional walaupun masih ada beberapa yang dilakukan, tetapi sudah banyak juga yang menggunakan teknologi. Karena teknologi mau tidak mau ini akan lebih mengefisienkan dan mengefektifkan proses production dan operation management yang akhirnya apa sih sebenarnya? Akhirnya akan mengurangi cost dan bisa juga untuk meningkatkan kualitas. Jadi dengan cost yang atau biaya yang rendah kita akan mendapatkan produk yang maksimal. Nah, itu kira-kira materi untuk production dan operation management. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silakan untuk bertanya pada sesi diskusi melalui WhatsApp ya. Kemudian jangan lupa tugas itu ada, yaitu bahwa kemarin Anda sudah membuat sebuah rencana bisnis ya. Saya mau buat bisnis apa sih? Nah, sekarang coba jelaskan bagaimana produksi dan operation untuk mewujudkan produk yang Anda sudah siapkan. Nah, saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.